Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Informasi, Ibu Dewi Mulyati MSI MSc. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Program Studi Pendidikan Fisika A 2020. Di sini saya akan membahas terkait jumlah penduduk berumah tangga di Jawa Barat pada tahun 2018 hingga 2020. Hal yang melatar belakangi saya membuat judul ini yaitu, menurut Badan Sensus Penduduk BSP 2020, penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap atau berniat menetap selama minimal 1 tahun. Kemudian, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Worldometers dan Biro Sensus Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak atau terbesar di dunia dengan nilai sekitar 275.122.131 jiwa penduduk. Nah, ini diambil dari website international.kompas.com. Nah, banyaknya jumlah penduduk ini menyatakan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia sangatlah tinggi. Kemungkinan besar faktor dari tingkat kelahiran yang sangat tinggi ini yaitu jumlah penduduk Indonesia yang berumah tangga atau berkeluarga ini banyak. Oleh karena itu, inilah yang menjadi latar belakang saya dalam membuat dan mengumpulkan data terkait jumlah penduduk yang sudah berumah tangga di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 hingga 2020. Di sini ada 4 tujuan saya. Yang pertama itu data. Nah, data di sini saya mencari, kemudian mengumpulkan, lalu mengolah dan menganalisis data. Yang kedua itu video. Saya membuat video grafis dari data yang sudah saya cari, kumpulkan, dan diolah tadi dan dianalisis tadi. Yang ketiga itu produk. Saya mencari ide produk yang akan ditawarkan pada konsumen. Yang keempat tentunya di sini tujuan saya itu untuk menyelesaikan tugas proyek mata kuliah. Nah, di sini data. Dari segi bahasa, kata data diambil dari kata datum, yang dalam bahasa Romawinya itu memiliki arti sebagai sesuatu yang diberikan. Kemudian, menurut Lexi J. Moleong tahun 2002, analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam sebuah pola, kategori, serta juga satuan uraian dasar. Nah, sesuai tujuan saya yang pertama yaitu terkait data. Yang pertama itu mencari data. Data yang saya dapatkan dari website resmi milik Badan Sensus Penduduk dan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan data. Data yang tadi saya sudah cari di website resmi milik BPS, kemudian saya kumpulkan dalam bentuk file Excel. Yang ketiga, mengolah data. Data yang sudah berbentuk file Excel tadi kemudian dikelola kembali tanpa mengubah nilai data aslinya. Nah, awalnya di dalam data tersebut jangkauan waktunya dibuat per tahun mulai dari 2018 hingga 2020 dengan hanya memiliki 3 data. Kemudian saya olah menjadi 13 data namun dengan jarak waktu yang sama dari sebelumnya. Yang terakhir yang keempat itu menganalisis data. Nah, analisis data yang saya gunakan itu dengan menggunakan cara deskriptif yaitu tabel, grafik, dan presentasi. Kemudian video grafis. Nah, video grafis di sini saya memiliki 3 tahap. Yang pertama, menyiapkan data yang sudah diolah sebelumnya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian, data yang sudah diolah ini, yang dalam bentuk file, kemudian diupload di website floris.studio. Nah, setelah itu edit data bagi
dengan bentuknya yaitu bar chart res. Sebenarnya ini disesuaikan aja dengan kalian, tapi ini saya bentuknya bar chart res. Lalu sesuaikan tampilan yang diinginkan seperti judul, bar color, dan pengaturan lainnya yang ada di web tersebut. Untuk kalian yang masih pemula atau tidak tahu cara pembuatannya, bisa kalian lihat tutorialnya di YouTube, banyak sekali terkait Florist.studio. Kemudian tahap ketiga, grafis yang sudah dibuat kemudian direkam layar di PC atau laptop, karena di Florist.studio tadi tidak bisa diunduh videonya. Hasil rekaman layar diedit lagi dengan menggunakan APK Adobe Premiere Pro dan sesuaikan dengan video yang diinginkan, seperti kecepatan waktu dan ukuran dari video tersebut. Nah, grafis yang sudah diedit di Premiere Pro tadi kemudian diedit kembali dengan menggunakan aplikasi CapCut untuk mengisi audionya. Setelah itu membuat presentasi di-upload di channel YouTube milik pribadi saya sendiri, yaitu Ninis Oe. Nah, untuk tadi video grafis dan ini presentasi yang sedang saya lakukan ini, nanti saya upload di YouTube, di channel YouTube ini yang sedang kalian tonton ini. Kemudian yang untuk video grafisnya itu ada lagi terpisah. Kalian bisa lihat. Video grafis video ini untuk jumlah datanya sudah saya jelaskan di grafis video ini. Nah, selanjutnya produk yang bisa ditawarkan kepada konsumen yang sudah berumah tangga. Yang pertama itu properti. Nah, dengan banyaknya penduduk yang berumah tangga, bisnis properti mempunyai peluang yang sangat besar bagi pemilik modal. Properti di sini bisa dalam bentuk rumah ataupun barang-barang rumah tangga lainnya. Yang kedua itu asuransi. Seperti yang kita ketahui bahwa asuransi yaitu bisnis yang bertanggung jawab dalam penggantian kerugian dalam berbagai hal atau berbagai bidang. Misalnya pada orang yang sudah berumah tangga dan memiliki anak, bisa menyimpan kekayaannya untuk pendidikan anaknya apabila sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, seperti kematian. Yang kedua, yang terakhir itu dan lain-lain. Dan lain-lain di sini bisa seperti baju, makanan, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.